Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evan Jaya Cipratama dengan NIM akhir 075. Kali ini aku akan memberikan tutorial atau cara bagaimana membuat kontur di Civil 3D. Nah, di sini aku nyontohinnya itu ngambil datanya dari Google Art Pro. Cuman kalau misalkan kalian praktikum, pastinya nanti kalian ngolah data dulu buat nanti ketemu data eh, data koordinat dan elevasi. Cuman karena aku di sini nggak praktikum dan datanya juga nggak ada, makanya eh, ngambil koordinat sama elevasinya itu dari Google Earth Pro ini. Nah, kalau misalnya kalian ngambil datanya dari Google Earth Pro, itu kalian cuman add path, terus ini misalnya kita namain rapi, terus kita titikin nih mana yang mau kita ambil daerahnya yang mau kita jadiin kontur. Misalkan di sini. Ini bisa kalian langsung klik aja, tapi biar nggak kelamaan, kalian bisa tekan terus kalian seret aja mouse kalian. Nah, ini kita yang banyak aja dah. Ambil di berliku-liku gitu, kayak ular ya, kayak ular. Terus udah sampai sini, kalian ke bawahin. Nah, kalian bikin kotak-kotak gitulah. Cuman ini nanti datanya bakal banyak banget karena ya titiknya juga banyak. Cuma nanti bakal gampang karena kita cuma ngekstrak doang di website. Habis itu jadi deh. Kita dapat koordinat sama ketinggiannya. Oke, udah kayak gini, tinggal klik OK. Terus Merapinya ini kita klik kanan, terus save place as. Kalau kalau data dari Google Earth Pro-nya udah di save, kita ke GPS Visualizer. Ini tuh website buat nge-ekstrak titik-titik yang udah kita pilih di Google Earth Pro tadi, biar kita tahu eh, si koordinat sama ketinggiannya. Ini langsung aja. Pertama kita chat yang convert a file. Nah, terus kita masukin tadi namanya Merapi. Merapi. Nah, ini masukin. Terus pastiin ininya tab, terus metric sama add them elevation-nya. Kita pilih yang base available source. Udah gitu, yang terakhir tuh kita tekan yang ini show advanced option dan kita pastiin output UTM coordinates-nya udah yes. Jadi kita pertama masukin Merapi dan pastiin format di eh, format file Pro-nya itu KMZ. Karena ada dua pilihan KML sama KMZ, kita pilihnya yang KMZ. Terus ininya tab metric, add them elevation-nya itu base available source, sama pastiin output UTM koordinatnya itu yes. Kalau udah tinggal klik convert. Nah, ini datanya udah semua. Pertama datanya ini data ada UTM zone, UTM nesting, UTM northing. Ini kita pindahin dulu ke node. Kenapa ke node? Karena kita nggak bisa langsung pindahin ke spreadsheet. Nih, tuh bakal kayak gini. Makanya kita pindahin dulu ke node. Baru dari node kita blok lagi, kita copy paste-nya dari node ke sini. Nah, ini baru bisa. Nah, data yang kita butuhin itu cuma 3, UTM easting, UTM northing, sama altitude atau elevasinya. Jadi yang ininya kita hapus aja. Hapus kolom, 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 hapus kolom. Ini coba dihapus aja. Terus, kok hapus? Nah, ini harusnya hapus kolom, kolom, delete, sama namanya juga kita hapus. Nah, udah kayak gini, kita save spreadsheet-nya, kita download. Nah, format file itu pastiin dia CSV, separated values. Kita download, ingat namanya ya.
Terus kalau kalau nggak mau diinget-inget ya kalian namain lah di sini. Cuman karena ini biar cepet aja lah ya. Nah, sama udah gitu kita tinggal ke Civil 3D. Aduh, belum dibuka Civil 3D-nya. Oke, udah aku buka. Nah, cuman ini disclaimer dulu. Kalian harus paham ininya. Jadi di Civil 3D itu kita ada yang namanya datum atau ya pokoknya pembagian zona UTM gini. Kita pakai UTM yang mana. Nah, karena Yogyakarta itu masuknya ke 49S, bisa dilihat di peta ini. Jadi nanti kita bakal pakainya 49S. Cuma kalau misalnya kalian pakainya di Kalimantan sini, daerah apa ini? Nggak tahu. Terus Sulawesi, ini Gorontalo kalau nggak salah, itu kalian pakainya berarti yang 51N. Kalau nggak, misal pakai Sumatera sini, berarti pakainya 48S, 47S, atau yang Aceh di sini itu pakai 47N. Jadi disesuaikan sama lokasi kalian survei atau data kalian yang mau kalian jadiin kontur gitu. Cuman karena di sini pakainya belum rapi, ada di daerah Yogyakarta, pasti pakainya yang 49S. Nah, ini kita kita setting dulu pakai yang tadi yang udah aku bilang, ke drawing, klik kanan, edit drawing settings. Nah, ini dia datumnya, kita pilih yang kalau yang bagian sini pilihnya WGS 84 datum. Nah, di sininya baru kita tulis 49S. Terus kita klik OK aja. Nah, terus kita masukin data spreadsheet yang tadi ke sini. Caranya tinggal point from file, kita pencet, ada tanda plus, kita pencet lagi, terus kita masukin, pilih spreadsheet yang tadi, kita pencet open, kita masukin data point ini. Nah, udah gitu tinggal pilih oke, ini udah kebaca nih. Listing, norting sama bla 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 nya udah kebaca. Terus kita ini kan nggak ada apa-apa nih. Kita pencet, kita klik, ketik Z enter, enter. Ini buat nyari titiknya di mana dia, titiknya berada. Nah, ini udah ketemu kan? Nah, kayak gini, tinggal kita bikin konturnya. Cara bikin konturnya gimana sih Bang? Gini, kita klik kanan di surface ini ke prospector, terus surface-nya klik kanan, create surface, terus kita namain aja, main Merapi lah. Terus oke. Nah, nanti kita breakdown di Merapi ini, kita breakdown lagi sampai ketemu definition. Definitionnya kita klik 2, terus cari yang namanya point groups. Kita klik 2 lagi. Oh, kita klik kanan, terus kita pencet add. Nggak ada. Tapi ini harusnya nanti ada Merapi. Cuman di sini nggak ada. Cuman kita ya udah kita pilih all point aja karena titiknya juga cuma ada titik ini doang gitu. Kita pilih. Nah, jadi deh. Konturnya udah jadi. Kontur gunung ya udah jadi. Apa lagi? Ya, kita cek lah. Kita cek geolocation-nya. Apakah ini benar-benar di Merapi atau tidak? Mari kita buktikan. Oke, bener ya di Merapi ya. Ini Merapi lah. Ya benar, ini Merapi. Cek aja di Google kalau nggak percaya. Nah, terus ngapain lagi? Kita bisa setting-setting. Ini perintilannya. Kalau jadi bisa disesuaikan sama apa yang nanti diminta. Jadi misalkan kita mau fokus di kontur, ya udah titik-titiknya kita hilangin aja. Kita klik terus point group properties. Nah, point style-nya kita nonin. Nanti point label-nya juga di nonin. Nih, point style itu yang X, point label itu namanya. Nanti kita hide. Ya, bahasanya kita hide lah, kita hilangin bentar. Nah, udah nggak ada kan titik-titiknya, titik-titik merah itu udah nggak ada. Habis itu, ini kan belum kelihatan ya? Ya kelihatan sih, mayor minornya tuh kelihatan, tapi belum terlalu kelihatan kan. Kita bisa edit di surface properties. Kita pencet, information, nah ini dia. Ini tuh maksudnya apa? 1M, 5M, 1M, 5M, 2M, 10M, blablabla. Nah, ini kita lihat 1M itu menandakan jarak minornya, garis minornya itu 1 meter per 1 meter. Sedangkan 5M ini itu mayornya. Jadi mayornya itu per 5 meter. Kalau ini berarti minornya 2 meter, mayornya 10 meter. Ini minornya 5 meter, mayornya 25 meter. Karena ini terlalu rapat atau terlalu terserah kalian mau yang rapat atau yang agak renggang itu terserah. Cuman biar enak aku pakainya yang renggang aja. Yang 5M, 25M. Nah,
Biarkan kan dia berubah. Nah, ini jadi mulai kelihatan lah beda mayor minornya. Ini kan kelihatan nih, yang tebal ini mayor, yang minor ini yang tipis ini minor, yang tebal ini mayor. Nah, cuman kalau kalian masih mata kalian agak-agak gitu masih belum kelihatan, bisa ganti yang desain. Desain ini ada warnanya, warnanya beda. Tuh. Jadi yang banyak ini udah pasti minor ya. Nah, ini minor, 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 mayor. Minor, 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 mayor. Yang hijau mayor, yang pink atau merah ini yang minor itulah. Nah, udah gitu kan ini masih kayak kaku banget ya kelihatannya, kayak masih patah-patah gini. Kalian bisa kita bisa dipoles biar lebih lebih halus lengkungannya tuh. Jadi kalian pencet dulu konturnya, klik kanan, terus edit supaya style, terus ke contour smoothing. Ini false kan, kalian jadiin true dulu, baru kalian bisa otak-atik nih. Ini kalau misalkan increase-nya kita pentokin pasti lebih halus. Tuh, jadi lengkungnya nih nggak patah-patah, lengkungnya tuh benar-benar lengkung. Kita bisa bedain aja kalau misalkan ininya kita dimentokin ke kiri, tuh kaku banget dia patah-patah. Makanya disesuaiin aja lah, dimintanya kayak gimana. Kalau aku sih sukanya yang smooth. Nah, ini smooth, udah smooth gitu. Terus kita cek apakah benar si mayornya ini per 25 meter sama minornya ini per 5 meter ya. Itu caranya gimana? Gampang banget, ke annotate, terus kalian add labels, terus pilih yang surface, habis itu contour. Yang single atau multiple tuh bisa bebas, terserah kalian. Kalau yang single itu kalian harus satu-satu, tapi ini pencet satu-satu, pencet satu-satu, pencet satu-satu, pencet satu-satu. Ini kan banyak banget ya, cuman ya kalau mau cepat kalian pilihnya yang multiple. Yang multiple ini kalian tinggal pencet satu, terus pencet yang ini, boom, jadi tuh langsung semuanya ada. Nah, kita cek, tadi kan mayornya itu 20 per 25 meter, minornya per 5 meter. Ini yang hijau ke hijau dari 2850 ke 2875. Benar, pas dia per 25 meter. Kalau yang minor per 5 meter, ini 65 70, ini 55 60 65 70. Berarti benar ya, ini udah benar. Buat konturnya. Sama kita lihat juga kan, kalau gunung itu makin ke puncak itu pasti makin tinggi ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini. 2850, 2855 ini makin tinggi. Makin tinggi di sini. Ini berapa nih? Kita cek aja. Salah. Nah, 2890. Berarti ini tingginya 2890. Jadi kayak gitu cara bikin kontur di Civil 3D. Gampang banget kan, kalian bikin konturnya ini otomatis langsung bikin kontur, jadi sangat memudahkan. Bayangkan kalau titik yang kalian sesuai itu banyak banget, kalian pasti harus bikin konturnya manual kalau nggak ada Civil 3D. Oke, Civil 3D ini bagus banget buat bikin kontur ini karena otomatis ya. Terus juga yang pengaturan-pengaturan lainnya juga udah diajarin juga tadi, kayak dari smoothingnya, terus namain label, sama jarak kerapatan si konturnya itu mau lebih rapat atau lebih renggang itu juga udah. Jadi cukup sekian sih video tutorial dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada pengajaran atau tutorial selama video ini yang salah. Kiranya yang nonton atau yang nonton video ini bisa mengkritik agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.